Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rizky dengan NIM 0305183163 dari Prodi Pendidikan Matematika 3 semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Dan di sini saya akan memperagakan video pembelajaran Pendidikan Matematika Reaksi pada materi himpunan. Assalamualaikum. Apa kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Kepada satu kelas, satu orang penting. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang himpunan ya. Ya, Ibu. Nah, coba kalian sebutkan di sekeliling kalian yang bisa dikelompokkan di dalam satu jenis. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya, Ibu. Apa? Coba. Hewan berkaki 4, Ibu. Apa itu hewan berkaki 4? Sapi, lembu, kucing, kerbau, Oke. Ada yang lain? Selain hewan yang berkaki 4? kancil. Itu hewan berkaki berapa? 4, Bu. Selain hewan yang berkaki 4 yang bisa dikelompokkan menjadi satu apa? Unggas-unggasan, Bu. Apa? Unggas-unggasan misalnya angsa, bebek, ayam, burung. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan himpunan? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kalian menyebutkan pengelompokan tadi? Apa sebenarnya itu? Apa tadi? Himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Oke, bagus. Nah, jadi himpunan itu intinya dia yang bisa dikelompokkan menjadi satu jenis, menjadi satu objek yang dapat kita pahami. Ya, Ibu. Ya. Ini Ibu ada bagi LKS, kalian kerjakan ya. Ini kelompok 1. Makasih, Ibu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, coba kalian kerjakan LKS-nya di halaman 2 ya. Nanti Ibu pilih satu kelompok untuk menjelaskannya. Bisa? Bisa, Bu. Kerjakan. Ya, Bu. Nanti kami bagi 2 yang menjawab. Berarti ini dibagi 2, iya kan? Ini kayak mana jawabnya? Ini kan fisika dan fisika. Udah, cuma Kan? itu kan berapa? Berarti 10 bagi 2 kan? Kalau dia Pak Julkarno ini Berarti 30. Atau udah 30 itu sama yang ini. Mungkin coba depan kamu manis. oh anak Ya. Oh, kita sesuai yang manis. jadi jurusan apa? Kelompok 1 udah 10 siap, kan? Bu. Udah, Kelompok kelompok 2 juga sudah siap, Bu. Iya, Bu. Kelompok 3 udah siap? Belum, Bu. Orang ini masih kesulitan, Bu. Kita ajari sama kami. Udah, Bu, udah siap. Kelompok siapa yang mau menjelaskan hasil diskusinya? Kelompok 1 bisa? Coba jelaskan apa yang kalian diskusikan dari tadi. Ini Bu, soal nomor 2 yaitu tentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Nah,
kurang dari 1 itu kan Bu minus Bu. Jadi bilangan yang lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1 yaitu minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, dan minus 6. Kemudian kami membahas soal nomor 4 yaitu soalnya tentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap, yaitu bilangan genapnya angka 2, 4, 6, dan 8 dan seterusnya. Nah, berarti yang nomor 2 tadi dia merupakan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Apa tadi? Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Oke. Kemudian yang kedua tadi himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap apa? Angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Himpunan adalah Kumpulan suatu kumpulan bilangan atau benda-benda Kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Oke. Atau lebih jelasnya adalah segala benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita belajar tentang diagram Venn. Jadi, kalau kita sudah mengetahui apa itu himpunan, apa yang bisa dikelompokkan, maka kalau misalnya kita untuk menggambarkan jenis-jenisnya, kita lebih baik itu menggunakan diagram Venn. Jadi tahu itu bentuknya itu bagaimana, bentuk himpunannya itu bagaimana, ya. Jadi coba kalian tadi misalnya hewan berkaki 4 apa tadi? Kucing, kambing, sapi, kancil. Misalnya ada himpunan A itu tentang hewan berkaki 4, misalnya kucing, kambing, kemudian kambing, sapi, biri-biri, kemudian kerbau sapi, kancil ibu, kancil, dan lain-lain. nah, kemudian ada juga hewan yang berkaki 2, himpunan hewan yang berkaki 2, misalnya burung. Nah, ini kan kita udah mengetahui nih himpunan A dan himpunan B. Himpunan A tentang hewan yang berkaki 4 dan himpunan B hewan yang berkaki 2. Kalau udah mengetahui himpunannya, kita bisa menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, caranya gini. Ini kita buat dulu kotaknya. Nah, kotaknya ini nggak boleh misalnya hewan berkaki 4, nggak boleh dia nulisnya di sini, nggak boleh atau di sini atau di sini. Dia harus di dalam tabelnya ini. Paham? Misalnya, kemudian ada kurva di dalamnya. Kurva di dalamnya. Kalau misalnya dia himpunan yang sudah diketahui gini. Nah, apabila dia misalnya ada himpunan semesta. Nah, ini kan kalau misalnya belum ada kurvanya, itu disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semua yang tidak sejenis pun dia bisa dikatakan himpunan semesta. Iya, Ibu. Kurvanya gini. Jadi ini kurva A misalnya kan. Ini kurva B. Maka isi A itu ada kucing, ada kambing, ada sapi, dan ada kancil. Kalau yang B, dia hewan berkaki 4, hewan yang berkaki 2. Berarti dia ada ayam, bebek, angsa, burung, dan burung. Jadi inilah dia yang dikatakan dengan diagram Venn. Paham? Paham, Ibu. Skip. Tunggu ya. Nah, tadi Ibu udah bilang kalau himpunan semesta dia tidak harus memakai ini kurvanya. Dia hanya di dalam kotak ini, di dalam semesta ini gitu. Dia nggak mesti digabung-gabungin gini. Ngerti? Itu dinamakan apa tadi? Diagram Venn. Bukan. Diagram semesta, Ibu. Himpunan semesta. Semesta. Kalau misalnya Ibu tanya, himpunan kosong itu apa sih, Bu? Gitu. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong itu yang belum
ada kucing kancing. Kalau himpunan kosong, dia belum ada anggotanya, dia belum bisa dikelompokkan. Contohnya apa? Contohnya manusia yang terbang, ada nggak? Tidak. Ikan yang hidup di darat, ada nggak? Nggak ada. Itu disebut dengan Himpunan kosong. Kalau misalnya ibu tanya, himpunan bagian apa? Himpunan bagian itu apa sih, Bu? Himpunan bagian. Nah, kalau misalnya himpunan bagian, dia himpunan anggota A, misalnya himpunan anggota A ada di himpunan Bagian B. himpunan B. Contohnya, misalnya ada himpunan A itu ada anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan B misalnya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka ini A anggotanya kan 2, 3, 5, 7. Yang B 2, 4, 6, 8, 10. Maka lambangnya hanya gini. Himpunan A bagian dari himpunan B. Maka himpunan A kan anggotanya 2 nih. Yang mana yang sama gitu? 2. Berarti himpunan A bagian dari himpunan B sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4. 2 aja. Berarti iya yang sama, berarti anggota A merupakan bagian dari anggota B. Cara menggambarkan diagram Venn-nya bagaimana? Ini Ibu gambarkan. Caranya kan tadi ada diagram A, diagram B. Nah, kenapa dia gabung gini? Karena dia anggotanya ada yang sama. Berarti bagus. Anggota A-nya tadi ada 3, 5, 7. Sama 2 kan? 6, 8, 10. Berarti 4, 6, 8, 10. Berarti anggota A merupakan bagian dari B. Paham? Paham, Bu. Ini Ibu bagikan LKS ya. Bagian kerja. Ya, Bu. Coba buka LKS-nya halaman 4. Ada Ibu. Mana ada? Oh ini Bu. Oke. Iya ada Bu. Kerjakan ya 5 menit waktunya. Ya Ibu. Sudah. Kelompok berapa yang mau apa namanya? Kelompok 2 coba. Ini kelompok 2. Coba kelompok 2. Nomor berapa? Nomor 1 Ibu. Nomor 1 Bu. Yang masalah 2 ya Bu. Ya, apa tuh? Ya, coba. Baca ya Bu. Sebuah agen penjualan majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang. Banyak pelanggan yang ada saat ini adalah 20 orang berlangganan majalah, 35 orang berlangganan koran, dan 5 orang berlangganan majalah dan koran. Dari informasi di atas, buatlah diagram Venn dari soal tersebut. Oke, coba kamu maju kerjakan di depan. Di gambar ini Bu? Ya, Gambarnya jelek Ibu. di sini aja ya. Di sini. Masalah 2 tadi ya? Ya Bu. Ya Bu. Hapus lah we papan tulisnya. Coba kamu nak. Iya, anak pintar. Kami mau urus lagi gimana? Meren, Bu. Murid yang lulus lagi. Coba kasih ke kompor lagi. Ketemu lagi kau kan? Kau belum ada lagi belajar. Kau belum jawab Ibu. Soalnya kan Bu jawab. Bukan ya. Mana sih ini tengok. Ini aja Bu. Enggak ngerti kan? Ya Bu. Udah? Nah, jadi ini apa tadi? Nah,
Majalah, Bu. Majalah sama Koran. Dia mana tadi soalnya? Ini, tengok ini. 30 orang pelajaran matematika. 30. Ini anak anak. Ini Bu, ini. Nah, Bu. Baru sih sebelum. Oke. Dia tadi soalnya sebuah agen penjualan majalah dan koran ingin memiliki pelanggan sebanyak 75 orang. Berarti 35 tambah 5 40 tambah 20 60 75. Ini 35 yang majalah 25. Oke, bagus. Tepuk tangan dong, Bu. Oke, jadi kesimpulannya diagram Venn itu apa? Diagram Venn ada satu untuk mempermudah kita mengelompokkan jenis-jenis Nah, jadi diagram Venn itu adalah salah satu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Jadi tujuannya untuk mempermudah kita melihat himpunan tersebut. Bisa? Bisa, Oke, selanjutnya kita belajar tentang operasi Giner pada himpunan. Nah, operasi Giner di sini Ibu menjelaskan tentang gabungan dan irisan. Tahu nggak itu apa gabungan dan apa itu irisan? Nah, jadi kalau di dalam himpunan, kalau dia gabungan, berarti himpunan A sama himpunan B itu digabung. Paham? Kalau dia gabungan, himpunan A dan himpunan B itu digabung. Kalau misalnya dia irisan, berarti dia himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dia kalau misalnya dia apa namanya? Misalnya ada anggota himpunan A sama dengan 3, 7, 2, dan 9. Kemudian yang B 7, 9, 6, dan 4. Maka cara gabungnya bagaimana? Himpunan A, nah kalau misalnya dia gabungan, berarti dia rumusnya gini, lambangnya gini, seperti huruf U. Nah, paham? Berarti dia A, ini dibacanya gabungan. A gabungan B. Maka A gabungan B sama dengan, kita gabung semua. Berapa? 2, 3, 4, 6, 7, 9. Oke, maka gabungan A dan gabungan B, semua anggota yang ada di A dan anggota B kita digabungkan. Nah, kalau irisan, dia gini. Skip. Nah, kalau irisan, dia lambangnya gini, U-nya terbalik. U-nya terbalik, gini. Berarti A ini dibaca dengan irisan. Dari anggota A dan B ini bagaimana kita menyatakan irisan? A irisan B sama dengan yang sama 7, 9. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Coba buka LKS-nya halaman 2. Ya, Bu. LKS-nya dari mana? Halaman 2. Oh, mak udah baru lagi gitu. Udah. Semua? Udah. Kelompok 3 tadi belum kan? Kelompok 3 coba bacakan hasil diskusinya. Kami mengerjakan berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika. Nomor berapa tuh, Nak? Oh, ceritanya kok masalahnya? Nomor berapa? Masalah 1, Bu. Salah satu nomor Nomor 2 dan betul. 3. Coba. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika, dan 10 orang siswa Dengar yang senang lainnya. pelajaran matematika dan fisika.
Jadi yang kami hasil diskusi kami nomor 2 dan 3, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika, ada 30 orang. Dan berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika, ada 25 orang. Oke, bagus. Tepuk tangannya. Yeay! Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya dia irisan, berarti dia lambangnya kayak seperti huruf U. Kalau misalnya kesimpulannya, kalau misalnya dia gabungan, dia kayak huruf U, ya kan? Ya, Ibu. Kalau misalnya dia irisan, dia huruf U-nya tuh Baik. Paham, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa setelah belajar. Kepada ketua kelas, pimpin doanya ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kalau ada kata-kata ibu yang menyakiti hati, ibu minta maaf. Pada Allah ibu memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.